Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 234111138 dari kelas manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu studi kelayakan bisnis untuk memenuhi tugas video dari Miss Cynthia Bella SMMSM. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis itu proses di mana kita mengevaluasi terhadap suatu ide usaha kita untuk mengetahui apakah bisnis ini tuh layak atau tidak layak nih buat dijalani. Nah, singkatnya aja tuh kayak bisnis ini tuh layak atau tidak layak. Studi kelayakan ini mencakup berbagai aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan bisnis seperti pasar, teknis, terus keuangan, hukum, dan juga manajemen. Contohnya kayak misalnya kita itu pengen buka restoran gitu, pengen buat usaha laundry ataupun apa gitu ya guys ya. Terus kita ini harus tahu nih apakah lokasi tersebut tuh ramai atau tidak. Terus masyarakat sekitar itu bakal aware nggak nih sama apa yang kita tawarkan atau apa yang bakal kita jual gitu. Nah, selanjutnya biaya operasional. Nah, biaya operasional ini bisa ditutupin nggak sih sama pendapatan yang kita hasilkan. Lalu selanjutnya itu apakah bisnis ini legal atau tidak legal gitu guys. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini yaitu yang pertama kita menilai apakah bisnis ini tuh dapat dijalankan untuk menghasilkan keuntungan. Gak mungkin kan kita mau menjalankan bisnis tapi kita nggak tahu nih keuntungannya, ruginya gitu. Kalau yang ada kan kita bakal rugi gitu. Nah, seperti yang materi selanjutnya. Yang selanjutnya itu resiko kerugian itu perlu nggak sih gitu. Perlu itu harus kita pertimbangkan. Selanjutnya kita dapat membantu menyusun rencana bisnis yang realistis gitu. Selanjutnya memberikan gambaran-gambaran yang dapat menarik investor atau kreditor. Selanjutnya, itu ada langkah-langkah dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi ide bisnis tersebut. Kita bisa tentuin jenis usaha yang mau kita jalanin tuh apa gitu loh. Nah, selanjutnya kita tuh dapat mengumpulkan data. Nah, data ini tuh dikumpulkan untuk mendapatkan informasi dari pasar, biaya, teknologi, dan juga hukum gitu. Nah, selanjutnya kita analisis juga nih guys hasil aspek-aspek penting. Kayak kita tuh harus teliti satu persatu gitu aspek kelayakan tersebut. Selanjutnya kita menilai keseluruhannya. Lalu simpulin nih apakah bisnis ini tuh layak atau nggak layak nih buat kita jalanin gitu. Selanjutnya membuat laporan. Membuat laporan ini ditulis hasil analisisnya dalam bentuk laporan studi kelayakan. Jadi kesimpulan dari studi kelayakan bisnis ini adalah fondasi awal sebelum kita memulai bisnis kita sendiri gitu. Nah, tanpa studi kelayakan bisnis ini bisnis kita itu dapat beresiko loh guys, beresiko mengalami kegagalan karena banyak faktor-faktor internal lainnya gitu. Nah, studi ini sangat-sangat penting banget bagi pembisnis pemula kayak kita gini ataupun kita mau mulai gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.